Berikut adalah langkah-langkah untuk membeli Khoisan Land. Yang pertama, kita masuk dulu ke website dari Khoisan ya. Nah, ini kalau kita sudah masuk ke bagian dashboard, maka yang pertama kita pilih ini bisa My Land, bisa juga kalau My Land ada di atas sini ya, bisa juga langsung di sini ada news update. Ini bisa langsung diklik Khoisan Land Store ya. Ini langsung masuk ke fitur untuk pembelian Khoisan Land. Nah, di awal ini Khoisan Land yang tersedia adalah Khoisan Land untuk farming. Tujuannya untuk menghasilkan fruit, di mana fruit ini adalah item yang dibutuhkan oleh semua Khoisan atau semua NFT Khoisan. Ya, jadi koi yang dimainkan di dalam game Khoisan ketika kalah itu moralnya akan turun, dan untuk meningkatkan kembali agar 100% lagi ini dibutuhkan fruit, dan fruit hanya dihasilkan dari land ini ya, farming. Oke, untuk kita membeli land untuk farming ini sangat mudah, cukup klik buy land ya, misalnya beli satu land dulu. Kemudian sebelumnya pastikan disiapkan dulu 7 toki atau USDT sejumlah yang dibutuhkan untuk membeli 10.000 7 toki ya. Dan bagusnya dilebihkan sedikit jika 7 tokinya ada di P2P B2B ya, karena jika ada di P2P B2B nanti ada transaction fee, ada fee transfer yang dibutuhkan untuk mengirimkan 7 tokinya ya. Baik. Selanjutnya di sini kita ada dua pilihan, bisa membayar menggunakan 7 toki yang ada di Khoisan akun kita, di akun Khoisan ini. Bisa juga kita membayar menggunakan 7 toki yang ada di Exchanger. Ya, sebagai contoh di sini ada pilihan yang kedua. Saya akan memberikan contoh bagaimana untuk membeli land ini menggunakan 7 toki dari P2P B2B atau dari Exchanger P2P. Oke, sekarang sudah diklik sukses ya, dan di sini sudah ada keterangan lakukan transfer ke alamat wallet yang ada di sini yang warna merah ya. Ini bisa diklik lama, disalin ya. Kemudian lakukan transfer sebanyak 10.000, sekian. Jadi ada yang di belakang komanya ya. Nah, setelah melakukan transfer baru selanjutnya upload ke sini. Baik. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan transfer ini untuk mempercepat proses untuk tutorial ini agar langsung landnya nanti bisa ditunjukkan ya. Nah, saya sebelumnya sudah melakukan transfer melalui P2P B2B ya, di invoice sebelumnya. Nah, di invoice sebelumnya saya menggunakan P2P B2B untuk melakukan pembelian land sebesar 10.000 ya, 10.000,385. Ini angka unik yang sebelumnya muncul ya. Jadi kita masukkan wallet addressnya di sini. Nah, untuk P2P B2B ini ada fee transfer sebesar 15 7 toki ya, sehingga kita harus menyiapkan balance-nya, saldo balance dari 7 tokinya dilebihin ya. Contoh ini dilebihkan jadi 10.017, sekian misalnya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di bagian ini ya, pastikan total yang di bagian bawah sebelum submit ini sesuai dengan invoice ya. Nah, di invoice sebelumnya itu saya mendapatkan kode unik 0,385. Jadi ini yang dimasukkan 10.385 ya. Kemudian diklik submit. Nah, langkah selanjutnya setelah klik submit kita masuk ke email kita. Di email kita ada konfirmasi withdrawal ya. Ini diklik. Kemudian selanjutnya akan masuk seperti ini ya, yang tadinya waiting in for the confirmation selanjutnya jadi in progress ya.
Nah, setelah ini selanjutnya akan muncul tulisan sukses. Nah, yang ini yang dilakukan screenshot ya, di capture, ini yang diupload ke website Khoisan ya. Jadi kita kembali lagi ke website Khoisan, nah lakukan upload file yang tadi ke sini ya. Nah, setelah dilakukan upload, maka selanjutnya akan divalidasi oleh bagian terkait ya, dan selanjutnya LAN kita akan masuk ke My LAN ya. Jadi kita akan masuk ke sini. Nah, ini singkat ya, saya persingkat agar videonya tidak terlalu panjang. Ini LAN-nya sudah masuk ya. Begitu LAN-nya sudah masuk, ini kita bisa lihat detailnya ya. Nah, ini di dalamnya nanti akan ada step by stepnya untuk bagaimana bisa mendapatkan fruit gitu ya, dimana nanti di sini ada tahapan kita harus menambahkan 3 koi ke LAN ini untuk menjadi petugas atau misalnya jadi petaninya gitu ya. 3 koi itu nanti yang akan jagain LAN ini dan akan membantu kita untuk menghasilkan fruit dari LAN ini gitu ya. Demikian informasi singkat untuk cara membeli LAN menggunakan 7token yang ada di P2P B2B ya, yang sudah dibeli sebelumnya menggunakan USDT di P2P B2B ya. Dan ini muncul juga di sini di bagian dashboard satu LAN-nya seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalnya transfernya menggunakan MetaMask? Kalau menggunakan MetaMask, maka yang kita masukkan ke sini ya, ini pastikan dulu harus ada saldo KIC-nya. Untuk gas fee-nya, gas fee-nya sangat kecil, hanya 0,00005 kurang lebih ya. Jadi sangat kecil untuk gas fee di blockchain KIC network ini. Nah, untuk mengirimkan 7token ini mirip tahapannya seperti yang tadi. Bedanya adalah di sini tidak harus ditambahkan 15 7token ya. Jadi ketika misalnya alamat walletnya sudah kita masukkan ke sini misalnya, nah selanjutnya 7token yang dimasukkan di sini itu cukup 10.000 koma yang di belakang komanya saja ya, angka uniknya saja. Jadi tidak perlu ditambahkan 15 7token seperti halnya dari P2P B2B ya. Demikian perbedaan sedikit untuk pengiriman 7token-nya untuk pembelian LAN ya. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan LAN-nya ya, nanti ada step by step selanjutnya untuk mengaktifkan LAN ini untuk bisa farming fruit, untuk bisa menghasilkan fruit, dan fruitnya bisa diperjualbelikan di marketplace.